Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya pada kesempatan kali ini, saya yang bernama Hendra Miharja dari kelas A31 dengan nomor induk mahasiswa 228113151. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang 4 pilar pendidikan dan apa hubungannya dengan pembelajaran sepanjang hayat. Baik, kita langsung saja. 4 pilar pendidikan, kalau kita teliti dari kalimatnya, 4 pilar itu secara bahasa memiliki pengertian 4 tiang atau 4 penyangga, yang dimana gunanya tiang atau penyangga ini jelas untuk membentuk atau merupakan sebuah kerangka dari satu wujud bangunan. Apabila tiang tersebut tiangnya sangat kuat dan kokoh, maka bangunannya akan menjadi kokoh pula. Sementara yang dimaksud di sini adalah 4 pilar pendidikan sesuai dengan gagasan dari UNESCO yang didirikan oleh PBB. Barangkali ada yang kurang familiar dengan kalimat UNESCO, yaitu United Nations Education, Scientific and Culture Organization. Ini merupakan sebuah kerangka kinerja untuk pendidikan di abad 21 ini. Maka dengan demikian, yang namanya pilar pendidikan ini merupakan sebuah penyangga atau bentuk usaha upaya untuk melindungi seseorang siswa atau seseorang yang diberi pengertian agar dia bisa mencapai maksud dan tujuannya dengan sebaik-baiknya. Sementara yang kedua, jenis-jenis dari pilar pendidikan, 4 pilar pendidikan ini, yaitu yang pertama learning to know, belajar untuk tahu. Untuk pengertian learning to know di sini, ini lebih cenderung menekan kepada penguasaan alat-alat dan metode untuk memperoleh pengetahuan. Tapi bukan hanya sekadar menghafal informasi, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis, rasa ingin tahu, dan kemampuan terus belajar secara mandiri. Maka dari basic learning to know ini merupakan lahir jenis-jenis pertama penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan, di mana seseorang bisa memperoleh pemahaman fundamental tentang berbagai disiplin ilmu seperti matematika, sains, bahasa, sejarah, dan lain-lain. Jadi sudah lazim kalau di setiap pesantren udah menjadi satu susunan yang terstruktur. Setiap kali anak mulai belajar ngaji itu pasti disuguhkan dengan belajar learning to know, bagaimana dia untuk tahu tentang bahasa nahwu sorof supaya mengenal bahasa Arab dengan sangat baik. Bahkan ada juga dari learning to know ini kita dapat melanjutkan dengan pengembangan keterampilan berpikir, melatih kemampuan menganalisis, mengevaluasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Seperti yang telah diterapkan
oleh kita seperti belajar berkelompok untuk diskusi atau memecahkan masalah-masalah dalam keseharian. Dan juga dari learning to know ini bisa juga berbentuk jenis dengan jenjang selanjutnya belajar bagaimana belajar atau learning how to learn. Mengembangkan strategi dan teknik belajar yang efektif seperti mencari informasi, merorganisir pengetahuan, dan merefleksikan proses belajar. Yang kedua dari 4 pilar pendidikan yaitu belajar untuk melakukan atau kita istilahkan dengan learning to do. Learning to do ini memiliki pengertian di mana sistem ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kompetisi yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja dan berbagai situasi kehidupan. Ini bisa saja melibatkan kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam tindakan yang nyata. Jadi bisa kita lihat dalam bentuk learning to do ini, jenis-jenis yang bisa kita aplikasikan atau implementasikan yaitu keterampilan vokasional dan teknis. Untuk siswa atau seseorang yang kita didik itu agar menguasai keahlian yang spesifik, yang relevan dengan dunia kerjanya atau dengan amal yang harus dilakukannya. Dan juga kita bisa mendorong untuk keterampilan sosial dan interpersonal supaya siswa mampu bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, bernegosiasi atau berkolaborasi, dan menunjukkan empati. Lalu di dalam basic yang kedua ini, kita juga bisa mendorong untuk keterampilan memecahkan masalah dan beradaptasi. Agar seseorang siswa atau anak didik mampu menghadapi tantangan, mencari solusi yang kreatif, dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan atau perubahan zaman. Yang ketiga, belajar untuk hidup bersama, yaitu dengan istilah learning to live together. Pengertian di sini untuk belajar learning to live together ini memiliki pemahaman menekankan pada pengembangan pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain, menghargai perbedaan, serta mampu berinteraksi dan bekerja sama secara damai dan konstruktif dalam masyarakat yang beragam. Maka ada jenis-jenis pengembangannya yaitu untuk pemahaman tentang keberagaman, mengenal, menghargai perbedaan budaya, agama, suku, dan pandangan. Serta bisa juga dikembangkan ke pengembangan empati dan toleransi. Agar seseorang yang belajar itu mampu merasakan dan memahami perspektif orang lain, serta bersikap terbuka dan menghormati perbedaan. Keterampilan resolusi konflik itu bisa kita dorong kembali agar siswa mampu menyelesaikan perselisihan secara damai dan konstruktif. Lalu yang keempat itu belajar untuk menjadi diri sendiri atau learning to be. Di sini berfokus pada pengembangan potensi individu secara holistik yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Tujuannya adalah untuk membantu setiap generasi individu siswa menjadi pribadi yang utuh, mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlakul karimah. Pengembangannya
ini akan melibatkan terhadap pengembangan kesadaran diri, pengembangan kreativitas dan imajinasi, juga pengembangan rasa tanggung jawab dan integrasi, serta pengembangan kesehatan fisik dan mental. Ada pilar yang kelima, kita sebut dengan learning believe in God. Pilar kelima ini yaitu learning to believe in God tidak secara eksplisit disebutkan dalam 4 pilar pada pendidikan UNESCO. Namun dalam konteksnya pendidikan di Indonesia yang memiliki dasar filosofis Pancasila dan nilai-nilai agama yang luhur, pilar ini menjadi sangat relevan, terutama dalam membentuk karakter dan moral generasi muda atau anak didik. Karena learning to believe in God ini menekankan pada penanaman keyakinan, keimanan kepada Sang Maha Pencipta, penanaman keyakinan terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup pemahaman tentang ajaran agama, nilai-nilai spiritual, serta pengembangan hubungan personal kita hablum minallah wa hablum minannas. Tujuan utamanya adalah membentuk individu supaya berakhlakul karimah atau agar selalu melakukan hal-hal yang baik, baik itu hubungannya dengan sesama makhluk, dengan sesama alam, dan sesama Tuhannya. Maka konteks di sini lebih didorong yang pertama ke konteks tauhid, lalu kita bicarakan tentang rukun-rukunnya iman, rukun Islam, bahkan pengembangan akhlakul karimah atau tasawuf yang biasa dipelajari di setiap sudut pelosok pendidikan di Indonesia, terutama di pesantren-pesantren. Adapun kita hubungkan dengan pendidikan sepanjang hayat. Jadi dunia Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Nah, di sini apabila kita sesuai dengan kapasitas kita sebagai guru PAI, alangkah lebih indahnya apabila 4 pilar yang telah digagas oleh UNESCO ini kita kaitkan sedikit demi sedikit dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari dalil-dalil nakli atau dalil nakli yang ada di dalam agama Islam. Seperti yang pertama, jenis pilar yang pertama, learning to know. Di sini agama Islam mendorong terus untuk setiap jiwa seorang muslim dan muslimat agar selalu mencari ilmu, menambah pengetahuan tanpa batas waktu dan tempat. Sehingga atas pentingnya belajar yang sejalan dengan pilar ini menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan berpikir kritis sepanjang hidup. Dalil yang telah dijelaskan pada pertemuan yang di awal dalam surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5 itu terang benderang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jelas di situ. Perintah dari Allah itu, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Dia telah menciptakan manusia. Tuhan yang telah menciptakan. Ini perlu pemikiran yang kritis. Setelah kita baca, kita berpikir agar kita kritis. Bahkan penciptaan kita itu hanya dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia, pada hakikatnya Allah yang membimbing kita. Membimbing dengan apa? Melalui pena, yaitu melalui pembelajaran.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bahkan di dalam surat Toha, kalau tidak salah ayat 114, wa qur rabbi jidni ilman. Ini sebuah doa. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rabbi jidni ilman. Tambahkanlah ilmu. Ya, di dalam konteks hadis yang telah kita baca tadi, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahkan lagi di sini untuk lebih berpikir jauh. Dalam riwayat hadis Imam Muslim dijelaskan, barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, learning to do. Kalau kita soroti dari segi keterangan, di mana learning to do ini merupakan di dalam agama Islam itu tidak hanya menekankan pada ilmu teoritis, tapi juga pada pengamalan terhadap ilmu yang telah kita pelajari di dalam kehidupan nyata. Berarti di sini keterampilan dan kompetisi yang diperoleh melalui learning to do sangat penting untuk menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan apa dari upaya hasil kita belajar lalu kita amalkan, sehingga di dalam penggalan dawuh Allah itu di dalam surah Al-Baqarah, laha makasabat walaiha maktasabat. Baginya pahala apa yang dia usahakan, dan baginya siksa apa yang ia kerjakan. Maka di sini kalau tanpa bimbingan pembelajaran, ketika kita duduk mengerjakan sesuatu salah tanpa ilmunya, maka pekerjaan tersebut akan menjadi malapetaka bagi kita. Bahkan kalau di dalam surat Al-Kahf, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, inna ja'alna ma'alal ardi jinatan laha litabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, terhadap segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, jinatan laha, sebagai perhiasan untuk keindahan muka bumi ini. Dengan apa Allah menciptakan, atas landasan apa, dasarnya apa Allah menciptakan bumi dengan ditata rapi dengan penuh keindahan, ada gunung, ada laut, ada pantai, sehingga banyak turis ya pelancong yang datang untuk menikmati keindahan alam ini. Litabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ini adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji manusia siapakah di antara mereka yang lebih baik dalam segi perbuatannya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengemukakan pendapat al-ilmu bila amalin kasajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah, hanya sia-sia. Maka ditekankan learning to do ini betul-betul sangat sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Yang ketiga, kita soroti belajar untuk hidup bersama, yaitu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Ini sejalan sekali dengan nilai-nilai Islam tentang ukhuwah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa setiap muslim itu adalah ikhwah.
bersaudara. Bahkan ini untuk kebersamaan dalam hidup jelas, karena manusia itu merupakan makhluk yang sosial yang membutuhkan satu sama lain. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nasu, hei manusia, sadarlah wahai manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua min zakarin wa unsa, ada dari jenis laki-laki, ada dari jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbangsa-bangsa dan suku-suku. Ini di negeri kita ini sangat cocok sekali. Syu'uban wa qabaila itu benar-benar berbangsa-bangsa, bersuku-suku, banyak sekali. Lita'arafu, dengan tujuannya itu agar kamu saling mengenal. Agar kalau sudah berkenal berarti kita untuk hidup berdampingan, bersama-sama membangun, menciptakan kehidupan yang rapih, damai, rukun, yang ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling hebat di antara kalian di sisi Allah itu hanyalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan maha teliti. Bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih dijelaskan kurang lebih tidak sempurna imannya, bahasanya la yu'minu, tidak sempurna imannya seseorang di antara kalian sehingga orang tersebut mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini sangat populer sekali. Nah, itu bentuk betapa pentingnya learning to live together. Lalu yang keempat, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Islam sangat mendorong sekali setiap individu yang mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Maka pilar ini sangat berperan penting sekali, sejalan dengan konsep tazkiyatun nafs. Kalau dalam Islam itu yaitu upaya untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'annya, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa mang zakkaha? Orang yang mensucikan, membersihkan dirinya. Dan di situ ada ada didnya, ada kebalikannya. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Yang kelima tadi dikatakan learning to live in God, ini menjadi sebuah landasan utama dalam pendidikan yang menghubungkan dengan pendidikan sepanjang hayat menurut Islam. Kenapa? Karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah motivasi dan arah dalam menuntut ilmu, beramal, berintegrasi sosial, dan mengembangkan diri pendidikan agama yang berkelanjutan,
membekali individu dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan membantu mereka untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Utlu ma'uhiya, utlu, bacalah wahai engkau Muhammad. Kalau kepada bacalah, baca itu apa? Al-Quran. Ya. Uhiya, ma'uhiya, apa yang telah aku wahyukan ilaika terhadap engkau, wahai Muhammad. Minal kitab, dari buktinya Al-Quran ini. Agar dibaca supaya dipelajari dan diamalkan isinya. Wa aqimi sholah, diantaranya, dan lakukan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Karena sesungguhnya sholat ini adalah sholat ini mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya apa? Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengingat dalam sholat, itu lebih besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, atau dibangun atas 5 pilar, yaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, dan menegakkan shalah, wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa shaum ramadan, dan buat puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu 5 pilar yang menjaga seseorang menjadi upaya dalam pekerjaannya sebagai muslim yang baik. Dengan demikian, konsep 4 pilar pendidikan yang digagas UNESCO, yang diperkaya dengan pilar learning to believe in God, ini sangat relevan dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat dalam Islam. Sangat sesuai sekali, sangat nyambung sekali. Keduanya menekan tentang pentingnya pengembangan individu secara holistik, baik dari segi intelektual, keterampilan, sosial, emosional, maupun spiritual, yang harus terus dilakukan sepanjang hidup oleh seorang muslim. Pendidikan bukan hanya proses di bangku sekolah, tetapi merupakan perjalanan berkelanjutan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Khairunas anfa'uhum linnas. Sekian bahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.